Oke, halo semuanya. Eh, Kali ini kita bakal bahas soal-soal UTS 2 tahun lalu. Yang pertama kita bakal bahas dan sekaligus review materi tentang supply, demand, dan juga market force. Yang pertama soal UTS 2022-2023. Di sini diketahui dalam tabel harga barangnya, kuantitas barang yang dimintanya, dan kuantitas barang yang ditawarkannya. Ini KD-nya, ini QS-nya. Kemudian di pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, buatlah grafik kurva permintaan dan penawarannya. Kita disuruh gambar grafiknya. Tunjukkan kondisi keseimbangan harga dan kuantitas senternya. Kalian tinggal plotting aja ya guys kalau disuruh gambar. eh, Plotting dan sebenarnya dari tabel sini kan kita tahu. Yang pertama kita harus perhatiin adalah equilibrium terjadi ketika harga pasar P-market sama dengan QS sama dengan QD-nya. Ini kita udah pernah bahas sebelumnya. Jadi equilibrium eh, pasar itu terjadi ketika terjadi persinggungan antara kurva demand dan kurva supply gitu. Nah, kalau kita plotting ke info yang ada di tabel ini ke dalam grafik, itu ntar ketemu titik potongnya di sini, yaitu di tingkat kuantitas equilibrium 8.000 dan juga kuantitas harganya di $4. Kayak gitu. Itu jadi titik keseimbangannya. Kuncinya adalah ingat harganya QS sama dengan QD-nya. Di tabel sebenarnya kan udah kelihatan gitu. Kalau berdasarkan kurvanya dilihat dari perpotongan antara kurva supply dan juga demand-nya. Kayak gitu. Nah, terus yang B, berapa harga dan kuantitas pada saat keseimbangan udah sebutkan kan tadi 8.000 dan harganya 4. Kemudian yang C-nya ketika harga center naik jadi 5 per unit, masalah apa yang akan terjadi di pasar? Jelaskan dan tunjukkan pada gambar. Oke, jadi kan sebenarnya kita tahu kan, equilibrium itu terjadi di tingkat harga $4. Terus di sini dikatakan bahwa harga center itu ditetapkan di 5, ternyata di $5. Maka apa permasalahan yang terjadi ketika kita ngeset harga di atas harga pasarnya? Maka yang terjadi adalah P lebih dari P equilibrium. Masalah yang terjadi adalah kalian lihat aja. Kan keseimbangan tuh terjadi ketika perpotongan antara supply dan demand kan. Nah, namun di sini katanya harganya 5. Yang terjadi adalah kalian lihat potongan tarik garis harganya, terus memotong supply dan kurva demand-nya di mana? Di sini kan perpotongan antara harga dan kurva supply-nya. Maka kalau kalian tarik garis ke bawah, itu adalah kuantitas yang disuplainya kan. Sedangkan di sini perpotongan dengan kidenya, ini demand tuh. Kurva ini demand, di perpotongan adalah kidenya. Makin adalah QS-nya. Yang terjadi di sini adalah sorry. Yang terjadi adalah QS-nya lebih dari kidenya kan. Yang terjadi berarti adalah surplus. Sebenarnya logikanya kayak gini aja. Ketika harga ditetapkan di atas harga pasar, maka dari itu sebenarnya itu akan lebih menginsentif penjual kan. Karena apa? Hukum penawaran ketika harga meningkat, kuantitas barang disuplai juga bakal meningkat kan. Maka dari itu logis ketika harga ditentukan di atas harga equilibriumnya di $5, yang terjadi adalah surplus gitu.
karena kuantitas barang yang disuplai lebih besar daripada kuantitas barang yang diminta. Nah, beda misalnya ketika kita menjawab pertanyaan yang D, katanya harganya ditetapkan di $2 per unit gitu. Maka apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya harga pasarnya ditentukan di bawah equilibriumnya, maka yang terjadi adalah lihat perpotongannya kan. Di sini kan perpotongan antara demand dan harganya kan. Di sini berarti QD-nya. Di sini berarti QS-nya kan. 4.000 ini adalah QS-nya. Maka QD lebih dari QS kan. Kuantitas barang yang diminta lebih dari kuantitas barang yang disuplai. Maka akan terjadi permasalahan yang dinamakan shortage. Ini juga make sense karena apa? Ketika harga ditetapkan di bawah harga pasar, harga keseimbangan, itu kan lebih menginsentif pembeli kan untuk membeli barangnya lebih banyak. Karena hukum permintaan ketika harganya turun, maka kuantitas barang yang diminta akan meningkat kayak gitu. Jadi ntar akan terjadi eh, peningkatan pada kuantitas permintaan yang lebih besar daripada kuantitas barang yang disuplai. Itu adalah istilahnya shortage kayak gitu. Oke, terus eh, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, diketahui eh, di sini tentang konsumsi jeruk. Katanya ada berita bahwa jeruk dapat menurunkan resiko diabetes. Pada saat yang sama, petani jeruk juga menggunakan pupuk jenis baru yang menghasilkan lebih banyak buah jeruk. Yang artinya dia akan men-shifting supply ke kanan. Terus tadi berita tentang jeruk yang katanya bakal menurunkan diabetes ini kan memicu eh, menginsentif konsumen untuk membelinya kan. Karena, wih, ada berita nih, katanya jeruk bakal menurunkan diabetes. Maka dari itu, ntar akan terjadi lonjakan permintaan. Yang mana hal ini adalah akan sama juga shifting kurva demand. Karena apa? Pokoknya faktor selain harga, apapun itu, entah ekspektasi konsumen, atau ada perubahan harga barang lain, terus apapun itu, pokoknya selain harga, dia sifatnya shifting demand curve-nya. Pokoknya itu sih. Jadi jangan bingung-bingung. Terus supply-nya juga shifting ke kanan kan? Karena apa? Pupuknya meningkatkan produksi kan. Maka dari itu kalau misalnya kita ilustrasikan ke dalam eh, kurva, sebenarnya gampang aja. Pertama-tama apapun itu, kalian gambar dulu keseimbangan awalnya. Di sini kan gue udah gambar jadi, tapi kalau misalnya dari awal, sebenarnya kita gambar suplemen biasanya dulu. Ini yang garis biru. Satu dan juga D1. Supply demand yang pertama. Nah, ini kan di keseimbangan awalnya, maka equilibriumnya di P1 dan juga di Q1. Jadi kalau misalnya di ujian, kalian jangan lupa kasih simbol simbol kurvanya kan. Jangan kayak cuman gambar garis doang, nggak ada eh, logo, nggak ada tanda supply demand-nya gitu. Jadi biar kelihatan jelas, terus titik-titiknya juga ditunjukin dengan jelas. Terus kalau misalnya ada perubahan-perubahan dari mana ke mana itu kalian tunjukin. Sebenarnya itu kan bukan hanya untuk supaya nilainya bagus kan, tapi supaya kalian juga bisa menginterpretasikannya dengan baik kan. Ketika kalian bisa menggambarnya dengan lengkap kayak gitu. Terus di sini juga tinggal kalian ini kan geser kan. Tadi kan demand-nya geser tuh ke kanan. Karena ada permintaan yang meningkat akibat berita jeruk dapat menurunkan diabetes. Terus hal yang kedua adalah supply-nya juga shifting juga kanan kan karena adanya pupuk. Maka dari itu keseimbangan yang terjadi adalah di perpotongan antara supply demand yang baru kan, berarti di titik yang ini. Yang terjadi adalah harganya turun, kuantitasnya naik kayak gitu. Jadi pokoknya pasti kan soalnya tuh bakal berubah-berubah ya setiap tahunnya. Tapi pegangannya adalah
Yang pertama, kalian harus tahu dulu eh, peristiwanya. Kan pasti ada soal cerita kan awalnya tuh. Peristiwanya itu dia akan mempengaruhi supply atau mempengaruhi demand atau keduanya. Tuh yang harus kalian identifikasi. Terus yang kedua adalah tentukan pergeseran arah kurvanya. Dia shifting ke kanan apa shifting ke kiri gitu. Shifting ke kanan itu adalah kondisi ketika faktornya itu dia menyebabkan peningkatan pada supply maupun demand-nya. Kalau ke kiri berarti penurunannya kan. Terus yang ketiga, kalian lihat interaksi deh perpotongan antara supply dan demand curve yang barunya terjadi di mana. Kalau yang tadi kan di sini. Kayak gitu. Jadi ntar apapun case-nya, sebenarnya caranya, cara berpikirnya sama kayak gitu. Nah, terus misalnya contohnya yang kedua. Baru-baru ini PB University mengumumkan sebuah penemuan besar. Para peneliti telah mengembangkan bibit unggul yang dapat meningkat produksi beras 3 kali lipat. Jelaskan pengaruhnya terhadap harga dan kualitas keseimbangan beras yang baru, kan? Nah, di sini kan jelas ya, pokoknya tentang bibit yang meningkatkan produksi beras 3 kali lipat. Di sini kan pasti dia mempengaruhi apa? Supply kan? Gak mungkin demand. Karena dia mempengaruhi kuantitas yang yang disuplai di pasar gitu. Nah, terus langkah selanjutnya supply. Dia meningkatkan apa menurunkan eh, supply kan? Positif kan? Meningkatkan. Maka ntar dia akan eh, kurva supply-nya shifting ke kanan. Kan tinggal bikin garis. Kan nih awalnya kalian biasa bikin supply demand keseimbangan awalnya di sini. Nah, terus selanjutnya adalah kalian shifting menggeser kurva supply-nya ke kanan. Terus ntar perpotongannya baru di mana di sini? Di titik P, di titik B ini keseimbangan harga dan kuantitasnya di mana? Di P2 dan Q2. Yang mana kondisinya di sini adalah harga turun dan kuantitas naik. Kayak gitu. Udah gitu aja sebenarnya analisisnya. Simple. Nah, selanjutnya gue bakal bahas materi tentang elastisitas. Sebenarnya udah pernah dibahas di kelas, tapi gue ulang lagi aja. Oke, jadi sebenarnya ini materi tentang elastisitas, tapi aplikasinya. Kalau contoh cara menghitung kan udah pernah dibahas ya. Sebenarnya jadi kalau soal tentang elastisitas itu pasti eh, nanyanya eh pertama ngitung elastisitas entah dia menggunakan metode midpoint atau metode standar kan suka ada diketahui. Terus biasanya kalian juga disuruh ngehitung total revenue-nya gitu. Nah, karena itu udah pernah dibahas, kita langsung bahas yang belum dibahasnya lah gitu. Nah, di sini hmm, diketahui OPEC atau organisasi negara-negara penghasil minyak itu memutuskan untuk menaikkan harga minyak dunia untuk meningkatkan pendapatan mereka. Caranya adalah mereka membatasi produksinya, membatasi. Kenapa dia membatasi produksi? Supaya supply-nya turun kan ntar implikasinya harganya bakal naik gitu. Maka dari itu ketika mereka bekerja sama nih, ayo negara-negara penghasil minyak kita manipulasi, bukan manipulasi, maksudnya kita coba ini yuk mempertahankan harga yang tinggi supaya kita untung nih. Jadi negara-negara si penghasil minyak ini mereka bekerja sama gitu. Akibatnya harga minyak dunia naik gitu 50%. Terus cara yang sama mereka lakukan kembali dan masih berhasil. Harga minyak masih tetap tinggi. Nah, info-info tersebut ketika harganya tetap tinggi di jangka pendek itu menunjukkan bahwa kurva supply-nya maupun kurva demand-nya itu dia bersifat inelastis, yang artinya
persentase kuantitas persentase perubahan kuantitasnya lebih kecil dari persentase perubahan harganya. Jadi ketika ada perubahan harga, kenaikan harga, ntar penurunan di kuantitas barang yang dimintanya tuh bakal kecil kan. Maka dari itu mereka bisa keep total revenue-nya yang tetap tinggi gitu. Esensinya seperti kayak gitu. Jadi kita mau ngebandingin di jangka pendek dan jangka panjang. Terus kan di soalnya juga diketahui bahwa pada akhirnya si harga minyak tuh bakal kembali ke titik awal semula dan pada tingkat harga yang rendah gitu setelahnya. Yang artinya sudah di jangka panjang di tahun 1990 itu harga minyak tidak bisa terus dipertahankan di harga yang tinggi gitu. Yang artinya di jangka panjang kurva demand maupun supply itu sifatnya elastis. Karena apa? Kalau dari sisi supply mungkin produsen-produsen di dunia itu sudah mulai bereksplorasi gitu, mencari sumber-sumber minyak lainnya untuk menyaingi si OPEC ini. Atau yang kedua ada sumber energi terbarukan lain kan, adanya inovasi dari sisi supply-nya, sehingga ntar di jangka panjang sebenarnya elastis kan. Terus dari kalau dari sisi demand-nya, permintaan juga bisa jadi elastis juga kan, karena konsumen sudah menyesuaikan eh, dengan kondisi pasar yang harga minyaknya itu tinggi, mungkin mereka memilih alternatif yang lain atau segala macamnya. Jadi ketika OPEC masih mempertahankan harganya tinggi, itu kayak udah pengaruhnya nggak sebesar ketika di jangka pendek, ketika semuanya bersifat inelastis. Kayak gitu. Nah, jadi ntar perbedaannya ketika kalian menggambar kurvanya. Yang pertama di jangka pendek, kalian gambarin supply dan demand-nya tuh dia inelastis. Jadi kalau kalian lihat ketika OPEC itu bekerja sama menurunkan eh, mencoba menetapkan harganya itu lebih tinggi dan berarti kurva supply-nya dia geser, tapi sebenarnya gesernya itu bukan karena perubahan harga, tapi memang karena mereka membatasi produksi supaya harganya naik gitu. Jadi alurnya supply-nya dulu yang eh, shifting ke kiri. Terus langkah kedua adalah kan tinggal lihat kan eh, keseimbangan yang barunya tuh kayak gimana. Kan harganya naik banget tuh. Tapi kuantitas penurunan kuantitasnya tuh justru kecil kan delta Q-nya. Ini delta P-nya. Jadi persentase perubahan harganya lebih besar daripada persentase perubahan kuantitas. Ini kan menunjukkan dia inelastis kan di jangka pendek. Nah, kalau di jangka panjang, kalian lihat kan perubahan kenaikan harga sedikit aja, dia itu bakal mempengaruhi delta Q-nya tuh bakal lebih lebar daripada delta P-nya kan. Kayak gitu. Jadi akan merugikan ketika mereka tetap eh, jika mereka tetap ingin menetapkan harga yang tinggi. Karena ntar tidak akan worth it kan. Perubahan kuantitasnya bakal lebih besar daripada perubahan harganya. Kayak gitu. Oke, jadi intinya kalau di jangka pendek, kurva supply dan demand itu dia inelastis. Kalau di jangka panjang, dia elastis. Nah, terus selanjutnya kita bakal bahas tentang optimisasi dari pilihan konsumen. Oke, selanjutnya eh kita sambil nge-review ya. Jadi, hmm, optimisasi pilihan konsumen itu kita mempertimbangkan dua hal kan, yaitu budget constraint-nya, itu tuh menggambarkan kemampuan konsumen kan dalam membeli barang. Terus yang kedua adalah mempertimbangkan utilitas konsumennya. Jadi,
Pada akhirnya, titik optimum itu terjadi ketika kurva indifference curve berpotongan dengan kurva budget constraint-nya. Atau artinya, eh, secara matematis, rumusnya adalah, eh, formulanya adalah marginal utility dari barang X per barang Y sama dengan relative price dari barang X per barang Y-nya. Kayak gitu. Jadi kalau dalam gambar itu pasti di sini kan perpotongannya antara indifference curve dan budget constraint. Kayak gitu. Nah, kita coba lanjut ke soalnya. Di soal, diketahui ada dua jenis barang, yaitu Pobo noodles dengan harga 40.000 per porsi dan Ristoffel dengan harga 20.000 per porsinya. Dengan diketahui income-nya 240.000 untuk membeli kedua makanan tersebut. Terus diketahui juga marginal utility dari setiap eh, tambahan unit konsumsinya. Kita zoom dulu. Di sini pertanyaannya, hitunglah berapa porsi noodles dan Ristoffel yang akan dibeli oleh Elsa jika dia ingin memaksimalkan total utilitasnya. Oke, terus yang kedua adalah kalau ada terjadi perubahan harga, maka apa yang terjadi di mana tingkat kombinasi konsumsi yang bisa memaksimumkan utilitasnya kan, di mana perubahannya terjadi gitu kan. Oke, nah sebelum itu mari kita tekankan kembali bahwa rules untuk memaksimumkan eh, utilitas terjadi ketika yang pertama konsumen itu sudah mengalokasikan seluruh eh, budgetnya untuk belanja. Kalau kalian ingat, expenditure-nya sama dengan income-nya. Tadi kan 240.000 kan, si income dari budgetnya kan, budget dari salesnya 240.000. Maka kombinasi barang, maka kombinasi barang antara rich truffle sama juga noodle, ketika dikalikan harganya, pokoknya kalau di total-total itu harus sama dengan income-nya. Kalau dia mau mengoptimumkan utilitasnya. Terus yang kedua, pakai formula yang ini. Kan tadi diketahui di soal juga kan, MUX, MUY-nya kayak gimana. Kalian buat persamaan, perbandingan relatif marginal utility-nya dibandingkan dengan relatif price-nya. Sebenarnya dengan dua hal ini, kalian pegangannya ini, soalnya kan tiap tahun tuh pasti berbeda-beda kan. Macam ada modifikasi entah antara yang diketahuinya total utilitasnya, terus dicari dulu marginal utility-nya, terus atau segala macam. Tapi intinya kalau kalian pegangan ke sini tuh bakal gampang. Maka dari itu kita yang pertama adalah ingin tahu kan eh, fungsi dari budget line-nya, yaitu adalah eh, bagaimana caranya kombinasi barang dan harga itu dia sama dengan 240.000. Tadi kan diketahui bahwa harga dari noodlesnya 40.000, berarti 40.000 N ditambah 20.000 harga barang di Stoffel dikali kuantitas dari R-nya, itu harus sama dengan 240.000. Ini adalah fungsi budget lainnya. Terus yang kedua, kalian cari titik di mana marginal utility dari noodles per marginal utility dari Richthofen sama dengan relative price dari kedua barang tersebut. Nah,
tinggal kalian bagi aja kan harga dari noodles dan ristofelnya sama dengan 2 didapatnya. Terus yang ketiga, cari kombinasi konsumsi yang memenuhi kondisi MUN per MUR-nya sama dengan 2 kan. Dan pada level konsumsi tersebut, syarat keduanya adalah sudah mengoptimalkan budgetnya. Harus sama dengan 240.000 kombinasi konsumsinya tuh. Jadi ntar kalian jangan terkecoh. eh, Sebenarnya pas kalian nyari jawaban tuh ada aja yang MUN per MUR-nya sama dengan 2, tapi dia tidak memenuhi kondisi eh, kok tidak memenuhi kondisi memenuhi memenuhi maksimalkan budget 240.000 atau dia memenuhi budget 240.000 tapi dia relatif marginal utility-nya nggak sama dengan 2. Tapi dalam hal ini kita harus memegang kedua syaratnya secara bersamaan gitu. Nah, kalau di ini kan tabelnya aku pindahin ke sini ya. Kalau misalnya kalian diulangan itu sebenarnya nggak apa-apa, kalian nggak gambar lagi ulang tabelnya. Kalian pokoknya eh, intinya aja. Intinya aja tuh maksudnya kayak titik kalian coret-coret dulu misalnya di kertas ujian. Oh kira-kira di mana sih MU noodles per MU Ristoffel-nya yang sama dengan 2. Oh ketemu antara kalau kalian lihat nih ya. Yang kalau yang dibagi hasilnya jadi 2 kira-kira kan 16 sama 8 kan? Kan sama dengan 2. Terus 14 sama 7 kan? Kan sama dengan 2. Atau 12 dibagi 6 sama dengan 2 kan? Ini kan antara ini ya, pokoknya hasilnya sama dengan 2 atau 8 dibagi 4. Berarti kan antara titik-titik kombinasi ini kan sebenarnya. Tapi kan MU eh, MU noodles per M Imaginary Toledo yang udah sama dengan, tapi kan kita belum tahu nih mereka tuh sebenarnya kombinasi konsumsinya ketika ditotalkan sudah memaksimumkan budgetnya belum sih di 240.000. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Kayak itu kayak kalian bisa breakdown, kalau break kayak gini caranya. Di tingkat kuantitas ke satu, spendingnya kan berarti 40.000. Segala macam, pokoknya kalian tinggal dihitung aja setiap tingkat eh, unit kuantitas berikut itu spendingnya berapa? Kalau misalnya beli satu kan 40.000, kalau dua 80.000, tinggal dikalikan harganya aja kan. Terus ini marginal utility-nya. Terus selanjutnya juga sama di Stoffel juga sama. Kalian lihat eh, di setiap tingkat kuantitas yang dikonsumsi itu spendingnya berapa. Ini kan masih sebenarnya masih misah-misah kan hitungnya. Tapi kan kita pada akhirnya ingin melihat kombinasinya kan. Tadi kita udah mulai curiga tuh eh, titik-titik di mana aja yang dia tuh sebenarnya bisa maksimal utilitasnya karena marginal utility-nya relatif marginal utility-nya sama dengan 2. Ternyata setelah kita scanning gitu, ada nih titik yang ketika MU marginal utility noodles per marginal utility di Stoffel-nya itu sama dengan 2 kan, 12 per 6 sama dengan 2. Dan ketika ditotalkan spendingnya yang dibelanjakannya itu 120.000 ditambah 120.000 itu sama dengan 240.000 juga. Ini mau dia memenuhi kondisi maksimisasi utilitas si konsumennya. Kayak gitu. Karena di tingkat 3 noodles dan 6 di Stoffel, kan harganya 40.000 kan, berarti 120.000. Ditambah 6 dikali harganya 20.000 kan, 120.000. 240.000 jadinya. Kayak gitu. Jadi di sini tingkat kombinasi konsumsi yang dapat memaksimalkan utilitasnya. Terus ketika terjadi perubahan harga, harga caranya pun sama. Caranya sama, kita tinggal cari titik kombinasi konsumsi yang marginal utility-nya ketika dibagi itu sama dengan relative price-nya. Jadi kan relative price-nya berubah kan.
Jadi kan 40.000 dibagi 20.000, sekarang 20.000 harga noodle per harga Ristoffel-nya. 20.000 per 20.000 kan. Maka sama dengan satu, kita cari nih titik yang di mana MUN per MUR sama dengan satu juga. Kalian bisa scanning aja sebenarnya. Kira-kira di mana sih gitu. Bisa aja kan di 10 sama di 10. Kan 10 bagi 10 satu, tapi masalahnya adalah dia belum maksimumkan budgetnya. Di sini baru hanya terbelanjakan 120.000, sedangkan budgetnya adalah 240.000. Atau bisa aja misalnya di titik 8, kan 8 dibagi 8 satu, tapi kan dia juga belum maksimumkan budgetnya. Oh, ternyata di sini di 6, di tingkat yang pada saat itu konsumsinya marginal utility adalah 6, itu di tingkat konsumsi barang 6 dan 6 kayak gitu. Nah, berarti di, jawabannya adalah ketika harga si noodlesnya turun, tingkat kombinasi konsumsi dapat memaksimalkan utilitasnya terjadi di tingkat konsumsi 6 noodles dan 6 Ristoffel. Karena dalam hal ini, marginal utility noodles per marginal utility Ristoffel sama dengan relative price-nya sama dengan satu. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya kalian jangan pusing ketika baca soal, tenang. Kayak lihat tabelnya unsurnya ada apa aja. Oh, dari info dari soal, sebenarnya yang penting adalah kita lihat marginal utility-nya. Satu. Terus yang kedua bandingin sama relative price-nya. Nah, setelah itu kan tinggal cocok-cocokin angka mana di tingkat konsumsi mana yang marginal utility barang X dan barang Y-nya sama dengan relative price-nya. Kayak gitu. Tinggal kalian sesuai. Terus ntar ada perubahan harga, mau naik kayak mau turun, caranya tetap sama. Yang penting cari titik di mana marginal utility-nya, perbandingan marginal utility-nya sama dengan relative price-nya. Selalu kayak gitu ya. Dan yang kedua adalah lihat apakah dia sudah mengoptimalkan budgetnya. Budgetnya adalah kan 240.000. Seperti yang kita udah contohin tadi, sebenarnya kan banyak nih yang relatif ketika MUN per MUR-nya dibagi sama dengan 1 di tingkat 10, eh banyak kan di tingkat 8, kan 8 dibagi 8 minus 1. Tapi kan dia belum memaksimumkan budgetnya. Itu nggak terjadi optimisasi. Jadi optimisasi terjadi ketika memenuhi kondisi dua itu. Oke, yang udah di-review di awal. Oke, soal selanjutnya tentang substitution effect dan income effect. Karena soal perhitungan yang biasanya udah pernah kita bahas dan mungkin juga di Kanopi udah dibahas, kita bahas juga tentang implementasinya di eh, pasar tenaga kerja. Di sini diketahui bahwa seseorang yang bernama Adela itu dia bekerja dengan gaji $75 per jam. Terus dia memiliki waktu maksimal seminggu yang bisa digunakan untuk bekerja dan atau menikmati waktu luang sebanyak 119 jam. Oke, terus yang pertama, dengan menggunakan informasi di atas, gambarkan garis anggarannya. Kita gambarin budget constraint-nya. Terus juga tentukan titik alokasi optimal untuk konsumsi dan waktu luang. Diketahui. Untuk konsumsi dan waktu luang, ini kan berarti informasi yang harus ada di kurvanya kan. Nah, dalam hal ini, dalam sumbu Y-nya adalah konsumsi, di sumbu X adalah leisure-nya atau waktu luangnya. Terus tinggal kita gambarkan eh, angka-angkanya. Diketahui kan tadi upah per jamnya 75 per jam. Terus waktu yang dia miliki dalam seminggu yang bisa dia gunakan mau untuk full bekerja aja atau full digunakan leisure aja atau kombinasi keduanya, pokoknya totalnya harus 119 jam per minggu gitu. Di sini, berarti 19 di sini. Ini titik ketika seseorang menggunakan waktunya hanya untuk leisure-nya aja. Berarti kan kalau misalnya ntar menurun ke sini, leisure-nya menurun. Ketika leisure menurun, berarti waktu untuk bekerjanya naik kan? Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, eh, di level konsumsi kita tentuin
tentuin level konsumsi maksimumnya. Ketika seseorang itu dia full bekerja. Di sini dia kan ini di titik nol kan. Nah, artinya kan dia no leisure kan. No leisure berarti 119 jam dia digunakan semuanya untuk bekerja full. Nah, di sini tingkat konsumsinya itu kan tinggal kalikan upah dan jamnya kan. Karena dia full 119 jam bekerja, berarti tinggal konsumsinya yang dia bisa gunakan adalah 119 dikalikan 75. Ini adalah batasan, bukan batasan apa ya, maksimum konsumsi yang bisa dihasilkan ketika dia full bekerja gitu. Di 8925. Tuh yang A, terus yang B-nya, eh, apa pertanyaannya? Katanya gajinya meningkat menjadi 80 dolar per jam. Dan dia memutuskan untuk bekerja lebih banyak nih. Clue-nya adalah dia bekerja lebih banyak. Dan apa yang terjadi dengan garis anggaran dan kurva penawaran tenaga kerja? Jawabannya dengan grafik. Oke. Ketika upahnya meningkat, yang pertama adalah akan terjadi rotasi di budget lainnya. Yaitu apa? Ketika upah naik berarti kan eh, apa, level konsumsi kalian bisa meningkat kan. Maka dari itu dia akan membuat budget lainnya rotasi ke luar. Gitu nih. Nah, asalnya ketika di level income 60, dia full bekerja hanya bisa mendapatkan 8925 konsumsinya, ke upahnya naik, bisa konsumsi di tingkat yang lebih tinggi di 9520. Tinggal dikaliin aja 80 dikali 119. Nah, terusan kita gambarkan substitution effect dan income effect-nya. Kan ini kan titik keseimbangan kita yang awal kan, sebelum terjadi kenaikan upah di tingkat eh, P1, konsumsi ini C1, dan di tingkat leisure ini. Ini adalah optimumnya ketika persinggungan budget line dan indifference curve. Nah, yang kedua kita mau lihat substitution effect-nya. Pokoknya di sini kita set di awal kan tadi ada info orang jadi semakin meningkatkan bekerja, semakin bekerja gitu kan. Di soalnya itu diketahui. Berarti ya apa artinya? Income effect-nya harus lebih besar daripada ah satuation effect-nya harus lebih besar daripada income effect-nya. Makanya ntar pas kalian gambarin kurvanya, kalian set gimana caranya sih SE-nya harus lebih besar daripada income effect-nya. Terus cara aja bikin substitution effect titiknya tuh kayak gimana sih? Seperti biasa kan, tinggal tarik. Ini kan budget line yang baru kan. Ini budget line yang baru. Kalian bikin garis bayangan. Garis bayangannya let's say di sini gitu. Set gitu. Ih, salah. Makanya dikira-kira, coba dikira-kira aja misalnya di sini gitu. Ceritanya gitu. Maka dari itu, misalnya perpotongannya tuh terjadi di sini. Dari A ke B itu adalah substitution effect-nya. Dia sifatnya pokoknya, kalau lagi ngomongin substitution effect, itu dia ketika upah naik, ketika upah naik, working hours-nya yang bakal naik, yang artinya leisure-nya turun. Maka dari itu kita harus menaruh titik di mana pergeseran leisure-nya yang turun. Jadi kalian jangan sampai ngegambarnya ntar malahan si leisure-nya naik gitu. Di sini eh ups, substitution effect-nya kan dari A ke B. Terus income effect-nya kita tinggal taruh. eh Sedangkan oke, sebelum itu income effect karakteristiknya ketika upah meningkat, efeknya terhadap leisure itu pertama working hours-nya
bakal turun. Jadi dalam income effect, ketika ada kenaikan upah, artinya kesejahteraan konsumen secara keseluruhan kan bakal meningkat. Dia bisa meningkatkan leisure-nya kan, karena income-nya jadi lebih tinggi dan memilih untuk mengurangi waktu kerjanya. Kayak gitu konsepnya. Kalau lagi ngomongin substitution effect, ketika upahnya meningkat, itu dia membandingkan, oh ketika upah meningkat berarti lebih baik gue bekerja karena dengan bekerja gue bisa mendapatkan eh, penghasilan lebih banyak dan konsumsi yang lebih banyak. Itu cara berpikir dari implikasi substitution effect. Kalau income effect, mikirnya, oh penghasilan gue jadi lebih banyak, gue milih lebih milih mengurangi jam kerja deh dan memilih untuk bersantai karena income gue udah lebih tinggi, kayak gitu. Maka substitution effect-nya itu ntar dia bakal mengurangi leisure. Kalau income effect ntar dia sifatnya menambah leisure. Nah di sini berarti kita konteksnya adalah SE lebih dari IE, kita taruh si income effect-nya jangan sampai lebih besar daripada substitution effect-nya. Nah misalnya taruh di sini. Jadi meskipun dia sifatnya positif, meng-cancel out si SE-nya yang bernilai negatif, negatif, ini positif. Tapi secara total, tetap dia nilainya negatif alias leisure-nya menurunkan dari L1 ke L2. Ke L2. Sorry. Pokoknya kan kita bandingin titik finalnya kan. Kita bandingin dari A ke sini. Jadi dari L1 ke sini adalah total effect-nya. Nih. Maka dari itu, total effect-nya adalah leisure-nya menurun, working hours-nya naik. Maka kalau dikonversikan ke kurva labor supply, ketika terjadi peningkatan upah, yang terjadi adalah peningkatan working hours-nya yang mana berimplikasi pada peningkatan kuantitas labor yang disuplai. Karena itu dia bakal berbentuk upward sloping, kayak gitu. Terus yang kedua, yang ketiga sih sebenarnya. em, harganya upahnya menjadi 100 jam terus dia memutuskan untuk bekerja lebih sedikit nih berarti kan income effect-nya lebih dominan kan si konsumen merasa relatif lebih kaya nih ketika terjadi kenaikan upah maka dia memilih untuk leisure dibandingkan bekerja berbeda dengan cara berpikir kalau substitution effect-nya lebih besar daripada income effect-nya berarti dia pengaruh dari ketika dia membandingkan oh upah naik nih. Oh, berarti gue lebih harus memilih kerja karena dengan bekerja income gue bisa meningkat gitu. Kayak gitu. Di sini berarti income effect-nya nih kalau yang C kan tinggal gambarin aja. Gambarnya kayak gini. Step by stepnya sama seperti sebelumnya. Upsi. Kalau dalam hal ini dia income effect-nya lebih besar pada subtraction effect-nya. Kalian lihat di sini halnya sama. Pertama kalian hitung dulu tingkat konsumsi yang barunya berapa. Itu tinggal dikaliin ini yang maksimum kan kalau dia full bekerja. Budgetless rotasi keluar. Terus yang kedua adalah kalian gambarin titik keseimbangan awalnya di sini kan. Perpotongan antara indifference curve yang pertama dan budget line kalian yang pertama. Terus di sini tingkat konsumsinya di C1 dan tingkat leisure-nya di L1. Terus yang kedua adalah kalian cari substitution effect-nya itu eh, tinggal kalian bikin garis bayangan hingga dia menyentuh indifference curve kalian yang lama kan di sini. Nah, di sini terus di sini berarti adalah substitution effect-nya. Dalam hal ini orang jadi bekerja lebih sedikit nih informasinya berarti finalnya
total effect-nya. Pokoknya caranya bagaimana supaya dia meningkatkan leisure-nya. Income effect-nya lebih besar daripada si eh subtraction effect-nya. Makanya harus taruh dia di titik antara, kan ini kan titik awalnya kan sebenarnya. Pokoknya di kanan dari itu. Bisa aja di sini kan, bisa aja di sini, bisa aja di sini. Kalian bisa ngegambar di mana aja sebenarnya. Karena pada akhirnya harus si leisure-nya meningkat secara total. Di sini kan income effect yang mana dia sifatnya menambah leisure itu lebih besar daripada saturation effect-nya yang mana dia sifatnya mengurangi leisure-nya. Artinya ketika leisure-nya naik, working hours-nya kan turun. Artinya berarti di labor supply nanti kurvanya seperti ini. Ketika terjadi peningkatan upah, ini adalah kuantitas, ini tingkat supply yang pertama. Terus ketika terjadi kenaikan upah, yang terjadi adalah malahan eh, kenaikan upah, kuantitas labor yang bisa disuplai di pasar malahan menurun. Maka dari itu, ini kan eh, korelasinya terbalikan. Maka dia bentukannya downward sloping si labor supply-nya, labor supply curve-nya. Implikasinya adalah jadi backward bending curve. Kalian bisa baca sendiri di sini. Udah dibahas di asistensi sebelumnya juga. Yang artinya adalah ada titik ketika seseorang di atas reservation wage-nya atau upah minimum yang dia bersedia, yang bisa menginsentif dia untuk bekerja gitu. Ketika upahnya di atas itu, ketika upahnya terus ditingkatkan gitu ya, orang itu menjadi semakin rajin bekerja, maka dalam kondisi itu satuation effect-nya lebih besar daripada income effect-nya. Namun ada kondisi ketika upah terus dinaikkan kan dari 80 ke 100. Ini kan dari 60 ke 80 kan. Dia SE-nya lebih besar daripada IE-nya. Tapi ketika upahnya terus dinaikkan jadi 100, malahan income effect-nya lebih besar daripada subtraction effect-nya. Maka itu terjadi backward bending curve. Bentukan kurvanya seperti ini. Ketika upah semakin tinggi, maka jumlah working hours-nya justru semakin menurun karena orang menjadi semakin terlalu kaya gitu. Sehingga ketika upah terus dinaikkan, jadi gak terlalu ngaruh, gak menginsentif orang untuk ingin bekerja. Maunya dia santai-santai. Kayak gitu. Ya, sekian eh, pembahasan soal dari gue. Ntar sisanya sebenarnya tinggal kalian buka di YouTube. Eh, ada potongan-potongan soal yang udah pernah gue bahas di tahun sebelumnya. Dan juga ya, di tahun sebelumnya udah pernah gue bahas dan udah gue upload juga di YouTube. Selamat belajar, semoga UTS-nya lancar ya guys. Makasih.